Simak yuk bareng-bareng dialog interaktif bersama tim Promkes dari Balkesmas Wilayah Magelang di Unima FM ini. Dan langsung saja Ferdi bakal menyapa narasumber kita yang luar biasa, memancarkan aura-aura positif dan juga sehat jiwa raga ini ya. Assalamualaikum Mbak Dr. Cahyaning Tias, atau akrab kita sapa dengan Dr. Tias. Sehat dokter? Mas Ferdi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kok bentar ya. Cek. Tes. Masuk dokter? Belum. Belum. Oke. Oh bisa ini dulu, pakai sebelah. Mana? Ini. Udah. Udah. Tes. Masuk? Masuk nggak? Belum. Belum. Yes. Halo. Oh iya, yang pastinya dokter Tias ini juga ini ya dokter ya. Nanti bakal membagi semua informasi tentang lansia ini ya. Betul sekali. Iya, kok masuk? Belum masuk ini. Cek saya masuk. Cek. Masuk? Oke. Oh ya udah, di ini dulu ya untuk mic-nya ya. Mic-nya dokter. Iya. Mic. Oh. Boleh. Dokter Tias. Halo. Morning. Tadi belum dijawab. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Mas Ferdi gimana nih? Lama nggak Alhamdulillah ketemu. luar biasa baik Kerabat Udima ya, dan juga Dokter Tias selamat datang di FM ini. Di sebelah Dokter Tias ada R. Abimanyu Escape Nurse, atau akrab kita sapa dengan Kang Abim. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat selalu insyaallah. Terima Luar kasih. biasa, sehat walafiat ya Kang ya. Siap. Siap, terima kasih buat Kang Abim dan juga Dokter Tias sudah mampir sudah hadir di Unima FM ini ya. Dan pastinya Kerabat Udima jangan lupa gabung juga di 0811 2533 876 0811 2533 876 ya. Atau bisa juga nanti via live Instagram di @876unimafm. Streaming jangan lupa juga didengerin unimafm.com ya. Ini kalau ngomongin seputar lansia gitu kan, Dokter Tias dan juga Kang Abim, sebenarnya berapa sih batasan usia yang dapat kita sebut sebagai lansia ini? Ya. Menurut Hah. peraturan presiden terbaru nomor 88 tahun 2021 itu pengertian lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi batasnya 60 tahun ke atas. Itu yang disebut lansia. Jadi sebelumnya peraturan sebelumnya juga menyatakan batasan usia sama. Kalau dari WHO sendiri ada pembagian tersendiri, ada pralansia, terus lansia sendiri, lansia muda, lansia tua. Jadi lebih detail pembagian usianya. Kalau dari Perpres Indonesia itu secara umum aja lebih dari 60 tahun seperti itu. Jadi lebih dari 60 tahun nih ya. Oke, dan pastinya juga kalau terima ya, mungkin orang tua Anda dari rumah juga bisa udah dibilang disebut lansia juga karena usia sudah 60 ke atas ya, Dokter Tias ya. Nah, kalau dilihat secara physically dokter, apa perubahan apa aja sih yang umum terjadi di masa-masa lansia ini? Apa tetap ayu gitu? Kalau tetap ayu itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama memang gaya hidup beliau sehat, dari makanan, dari pola hidup itu baik, akhirnya berdampak saat sudah lansia itu terlihat masih segar, kulitnya masih kencang, atau ada perawatan khusus seperti itu. Jadi ya ada dua kemungkinan. Jadi pada lansia itu terjadi proses degeneratif. Jadi semua sel dalam tubuhnya akan menua. Itu proses alamiah. Jadi tidak usah takut, tidak usah panik. Aduh, ya. Gimana Pak? Minder Iya benar. Semua manusia pasti akan mengalami proses penuaan itu. Jadi perubahan fisik dari atas ujung rambut sampai ke kaki itu pasti ada. Mulai dari rambut memutih, uban, ada penurunan penglihatan, penurunan pengecapan, perasa. Jadi buat bedain rasa manis, asin, kecut itu menurun, ada penurunan pendengaran juga. Penurunan gerak, misalnya jalannya lagi jadi pelan-pelan karena ada proses tadi pengeroposan tulang pada lansia, ada penurunan fungsi kemihnya, misalnya sekarang tidak bisa menahan untuk buang air kecil, jadi maaf sering ngompol atau buang air besar seperti itu. Jadi dari ujung kepala sampai kaki pasti ada proses penuaan gitu. Berarti emang kalau dari lihat fisik mah bisa dilihat dengan jelas ya dokter ya? Iya. Untuk ini kok kayak gini, mungkin jalannya sudah
apa sih ibaratnya kayak membungkuk Ya, dan sebagainya pelan-pelan gitu, dan ya. juga ini membuat jadi concern juga buat semuanya ya, terutama Ya. buat para anak-anaknya nih gitu kan, Ya. untuk saling menjaga orang Ya, tuanya betul. yang mungkin usianya udah 60 tahun ke atasan Ya. gitu ya. Nah, kalau berbicara seputar problematika permasalahan gitu tentang kesehatan dari lansia ini, apa sih dokter yang sering terjadi pada masa-masa lansia ini? Banyak ya. Tadi berhubungan sama proses degenerasinya. Misalnya dari mata, kan ada penurunan penglihatan. Ya. Akhirnya kan Mbah Putri, Mbah Kakung itu kan melihat jarak jauh agak kesusahan. Akhirnya butuh bantuan digandeng putra-putrinya atau cucunya. Atau misalnya penurunan dari indera pengucapan. Itu ada penurunan produksi air liur. Ya. Air liur menurun, produksinya itu menyebabkan mulut kering. Nah, kalau mulut kering itu kan berarti kondisi di dalam mulut itu kan tidak sehat ya. Bisa terjadi infeksi, bisa terjadi pengeroposan gigi, maksudnya infeksi di mulut, akhirnya giginya mudah tanggal, akhirnya ompong, akhirnya pakai gigi palsu seperti itu. Atau penurunan pendengaran, jadi kalau dipanggil cucunya, mbah, nggak dengar, seperti itu. Jadi banyak masalah seperti itu. Iya. Dan ada lagi? Dan biasanya itu banyak lansia yang menderita sakit yang diakibatkan pola hidup atau pola makan saat muda dulu. Misalnya hipertensi, kencing manis, stroke, penyakit paru kronis. Biasanya penyakit paru kronis ya, atau sering disebut PPOK itu bisa diakibatkan dulu saat muda merokok puluhan tahun ya Pak Abim ya. Saya enggak. Iya. Pak Abim ini konselor klinik berhenti merokok di gitu di Puskesmas Magelang. Kang Abim jadi konselor juga. Konselor. Jadi kalau ada pasien yang merokok ya aktif nggak bisa berhenti, kami sering konsulkan ke beliau. Gitu. Jadi efek dari asap rokok itu aktif, perokok aktif maupun pasif itu nggak bisa langsung kelihatan. Kelihatannya setelah puluhan tahun. Nah, makanya banyak lansia yang mengeluh batuk, sesek gitu. Jadi sebagian besar masalah yang dialami lansia saat ini itu efek dari gaya hidup, pola makan saat muda dulu. Gitu. Berarti berkaitan dengan gaya hidup lifestyle dari yang mungkin zaman muda dulu, kalau yang rokok-rokok dan sebagainya itu nanti efeknya ke tua gitu, pas tua, batuk-batuk, paru-paru juga dan sebagainya. Apa jadinya kalau misalnya nih si orang ini misalnya Ferdi lah ya, Ferdi gitu kan, itu gaya hidup Ferdi itu sehat terus. Dan nanti apakah juga bakal ngalamin hal yang serupa ketika Ferdi udah memasuki masa 60 tahun, masa lansia? Proses penuaan pasti ada, cuma mungkin tidak disertai penyakit lain gitu. Misalnya dulu saat muda sering makan junk food, kan itu banyak natriumnya, banyak garamnya. Nah, kalau pas lansia bisa terjadi hipertensi, bisa kena stroke lah gitu. Ketika Mas Ferdi nanti makannya baik, sayuran hijau, salad-salatan gitu kan. Itu nanti saat sudah lansia, sudah maaf berumur. Nanti lebih sehat dibanding lansia seusia Mas Ferdi gitu. Dan daya imun tubuh juga bagus ya. Jarang sakit. Oke. Tadi tentang permasalahan kesehatan yang dialami oleh lansia. Kalau untuk perubahan perilakunya mungkin sifat-sifatnya apakah ada perbedaan juga atau tetap sama aja gitu? Rasa muda. Pasti ada perbedaan. Karena tadi kan ada proses penuaan. Bisa di saraf juga. Jadi kan ada penurunan fungsi kognitifnya. Fungsi mengingatnya, mudah lupa, baru tadi melakukan ditanya nggak inget gitu. Atau ada ini semacam penurunan mood, jadi pemikir, jadi bisa stres, depresi. Misalnya kok anak cucunya nggak pernah datang, akhirnya kan kepikiran, itu rasa sedih. Jadi bisa dibilang lansia itu mirip anak kecil lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti kok rewel, banyak maunya, kita sebagai anaknya, sebagai cucunya jangan marah, jangan jengkel, karena itu proses alamiah gitu. Hampir semua lansia mengalami seperti itu. Jadi, siklusnya tetap terus berputar ya dokter ya, dari bayi, remaja, dewasa, terus tua dan nanti balik lagi gitu. Iya, kita harus sabar. Gitu. Boleh. Kang Abi mau nambahkan silakan. Iya, nambah sedikit. Masa udah di sini nggak ngomong? Oh iya dong, harus. Maneman. Gimana Kang Abim? Ya tadi terkait dengan perubahan perilaku yang sering kita hadapi di lapangan di rumah. Kalau Bapak Ibu, teman-teman masih mempunyai nenek kakek, mesti akan merasakan mereka cenderung gampang emosional, sensitif ya. Betul, setuju. Bisa jadi ini menjadi persoalan di dalam keluarga tersebut, sehingga mungkin nanti komunikasi antar cucu, keluarga, anak
dan si yang bersangkutan ini akan bermasalah juga. Dan biasanya beberapa lansia itu merasa takut kematian karena melihat teman seangkatannya satu persatu itu sudah mendahului ya. Nah, pasti dia akan berpikir ke diri sendiri. Jangan-jangan setelah ini saya itu menjadi beban tersendiri, sehingga sebetulnya kita kalau punya keluarga yang masih ada lansianya perlu pemahaman terhadap perubahan fisiologis dari si lansia tersebut. Selain itu tadi sudah disebutkan bahwa ini akan mengalami juga sifat regresi, jadi kembali kayak sifat anak-anak itu, gampang rewel, gampang cemburuan, terus banyak hal yang perlu kita perhatikan. Itu tambahannya. Terima kasih Kang Abim ya. Berarti emang harus istilahnya sabar, legowo juga ketika istilahnya kita mengurus ya. Jadi kita yang kembali mengurus. Kalau biasanya kan orang tua mengurus anak ya. Anaknya mengurus orang tuanya sekarang. Gantian, betul sekali. Dan harus sabar, istilahnya nggak usah terpancing emosi gitu kan. Kita nggak tahu apa yang mungkin dirasakan sama orang tua kita sehingga bisa mengakibatkan kok gampang emosi dan sebagainya gitu kan. Itulah pentingnya pengetahuan juga dari Balkesmas juga langsung share tentang informasi lansia ini. Oke. Kalau tadi habis ini kita bakal balik lagi ya tentang aktivitas fisik atau olahraga apa sih yang cocok banget atau boleh dilakukan oleh lansia di masa-masa lansia ini. Apakah senam dan sebagainya gitu kan. Habis ini di Unima Talk Show bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Yang pengen gabung silakan aja di 0811 2533 876, live Instagram di @876unimafm, terus juga bisa juga streaming di unimafm.com. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang, Ferdi Hasan bersama tim Promkes dari Balkesmas Wilayah Magelang. Ada Dr. Tias dan juga Kang Abim di sini ya. Kalau ngomongin seputar lansia, orang tua Ferdi, Ibu Ferdi juga sudah lansia gitu kan. Dan emang bener apa yang dikatakan sama narasumber hari ini, bahwa sebagai anak tuh harus bersabar ketika menghadapi orang tua kita. Nah, ini nih aku mau ke narasumber lagi ya, berkaitan dengan aktivitas fisik atau olahraga fisik apa sih yang pas banget dilakukan oleh lansia ini agar harapannya adalah orang tua tetap bugar, sehat juga. Seperti apa ini, Dr. Tias? Ya, bagi lansia kalau mau beraktivitas olahraga, pastikan dulu sedang dalam keadaan sehat. Gitu. Kalau misalnya sedang kurang fit atau tidak prima, sebaiknya ditunda dulu. Gitu. Yang kedua, cari tempat olahraga atau aktivitas yang aman, nyaman. Misalnya tidak dalam kondisi hujan, gerimis, atau lantainya licin, takutnya kan kepleset ya Pak ya. Jadi aman, nyaman, terus di jalan raya. Kalau sama yang ada yang dampingin nggak apa-apa ya, jalan-jalan gitu. Mengawasi gitu ya. Terus yang selanjutnya itu seminggu minimal 3 kali. Jadi diberi selah hari. Jadi misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu. Jadi ada waktu istirahat untuk pengembalian ini, pemulihan fisiknya gitu. Minimal 30 menit, maksimal 60 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 60 menit gitu. Aktivitasnya ringan-ringan saja, tidak usah yang berat-berat. Misalnya mau jogging pelan-pelan atau senam di tempat, awali dengan pemanasan, bisa 5-10 menit. Dilanjutkan dengan gerakan inti 20-40 menit, terus pendinginan 10 menitan itu cukup gitu. Jadi jangan langsung aktivitas inti gitu. Jadi tetap harus dipanasin dulu. Karena kalau misalnya langsung yang gerakan inti, takutnya kondisi tubuhnya kaget gitu. Nanti kalau nggak kuat bisa pingsan atau sesak napas gitu. Karena tadi ada penurunan fungsi dari tubuhnya, semua tubuhnya. Jadi harus tetap hati-hati gitu. Mungkin Pak Abim ada yang Kang Abim. Iya, sebaiknya sih tadi selain olahraga jenis yang aktivitas fisik ringan, ya aktivitas itu memang yang sudah biasa dia lakukan. Jadi bukan kegiatan yang lagi ngetren terus dia ikuti itu aja. Aerobik, zumba. Nggak boleh loncat-loncat loh. Ya, rutinitas biasa sebelumnya dia kerjakan aja. Yang sesuai dengan dia kan mampu mengukur sendiri. Kira-kira
mungkin dulu badminton ya, Iya. umpamanya dia hobinya dulu badminton, kemudian sekarang boleh badminton tapi jangan malam-malam, kemudian setnya jangan terlalu dipaksakan untuk full mungkin ya. Jadi untuk ini aja biar keluar keringatnya, biar lebih fresh pikirannya dan sehat fisiknya. Ya, gitu. Mama saya nih Dokter Tias dan juga Iya. Kak Abim itu aktif banget kalau untuk senam di kelurahan itu aktif banget, tapi dia habis itu merasa lelah gitu. Aku bilang udah mah nggak usah ikut senam lagi, tetap ngotot ngeyel gitu. Senamnya jenis senam apa? Kayak yang untuk yang apa sih ibu-ibu biasa tuh Senam loh. lansia, mungkin. ada senam lansia. Kan sama. ada. Tapi Jantung bukan sehat. bukan itu Kang Abim, yang lebih kayak butuh effort lebih gitu. Jadi dia tuh pulang-pulang langsung kebrobos banget. Loh mah, Mbok ojo gitu tak bilang gitu. Iya. Ini udah berarti udah berusia gitu. Mbok yo sing biasa-biasa aja. Dia nggak mau, tetap aku pengen yang kayak gini gitu. Nah, kok misalnya kalau orang Jawa bilang di pengeng atau apa sih namanya, Iya. di kayak nggak boleh nih, nggak boleh boleh. itu, apakah nanti bakal berdampak pada Psikisnya psikis? bisa Ah. gitu. Jadi merasa kayak di batasi, Oh, dikekang gitu. oke. Takutnya nanti malah jadi depresi, stres, malah menghindar, nggak mau beraktivitas gitu. Malah akhirnya menolak semua kegiatan, nggak mau senang, nggak mau ini, takutnya seperti itu. Berarti Jadi kita sebagai orang anak nggak boleh kayak membatasi. pelan-pelan diingatkan, jadi Ah. diberi pengertian. Mama, Bisa jadi dia melakukan aktivitas itu kan ada hiburan tersendiri, Ya. ketemu dengan Oh. komunitas beliau. kesukaannya, Jadi, apalagi hobinya gitu. banyak ketemu, banyak Circle-nya tuh teman. yang masih muda-muda gitu. Oh itu ya. Makanya itu. Udah, ini mungkin sarankan cari teman senam yang seusia gitu. Jadi, karena ada emang senam lansia ya Iya. Pak ya, ada senam jantung sehat, senam lansia. Jadi Ah. dengan usia yang sama, seumuran, itu gerakannya pasti disesuaikan dengan usianya. lebih Oke. ringan. Kalau mamanya Mas Ferdi kok memaksakan, takutnya nanti ada efeknya. Misalnya kan nggak boleh loncat-loncat ya, nggak boleh terlalu berat. Nanti bisa pingsan, sesak napas, ngos-ngosan. Kita nggak tahu kerja jantungnya seperti apa Iya. saat tadi gerakannya yang aktif sekali gitu. Karena saat senam itu kan nggak akan ada tim kesehatannya ya Pak ya. Jadi kan Betul. itu Karena apa itu kegiatan umum mandiri ya. masyarakat biasa gitu. Jadi menurut saya diberi pengertian pelan-pelan gitu. Jadi bukan membatasi nggak boleh senam, melarang senam itu jangan, tapi boleh, tapi mungkin cari komunitas yang tadi seumuran, Seusia gitu ya. Berarti cara komunikasinya Iya. menyampaikan, bukan melarang ya. Iya. Tadi kan dilarang kan. Iya. Kalau saya tangkap dari Kang Ferdi itu kan dia melarang, Iya, jangan. wes mah nggak usah gitu lah. Iya. ibaratnya. Sementara lansia kita tadi tahu bahwa dia mempunyai sifat regresi, mundur lagi. Jadi pada saat dilarang justru dia ingin membuktikan, Iya. oh, saya masih mampu kok, saya Iya. masih bisa dan saya suka itu. Jadi semakin justru tertantang semakin gitu iya. ya. Jadi mungkin gunakan kalimat yang lebih tepat untuk mengarahkan ya, bukan melarang, tapi mengarahkan yang sesuai, yang cocok, yang Iya. bahkan membantu untuk perbaikan fisiknya, untuk Iya. kesehatannya. Mungkin Berarti akan lebih menerima. Cara saya harus diubah ya. Iya, Nah, cara benar-benar penyampaiannya. menyampaikannya, Iya. jangan langsung to the point. Mah nggak Iya. usah mah gini. Nah, mungkin dengan ada kalimat yang tidak pas pun dia merasa, loh, iya kamu kan anak saya, ngapain Iya. ikut Bener. bentak-bentak Sering saya gitu, mungkin. iya bener, Nah, bener. iya. Kok aku disenarin sama Nah. gitu? Iya. Kayak gitu. Duh, Pak. Kayak pernah ini ada teman kami kan ada kegiatan lari, tensinya tinggi, Oke. harusnya kan nggak boleh ya, takutnya kan nanti terjadi sesuatu. Tapi merasa saya udah biasa kok, tensi segini lari, oh ya udah, maksudnya tetap diberi pesan nanti ukur kemampuannya, kalau sudah tidak kuat, ini ya berhenti ya, jalan aja gitu. Yang penting tadi pemahaman. Gitu. Oke. Ya. Jadi merubah standar ya. Ya. Yang standar yang dia pegang kan standar pada saat dia masih Iya muda. Fit, Masih Iya. fit, iya. Ah. mestinya kan grade-nya diturunkan Iya. lagi Iya. sesuai dengan kemampuan organ. Aduh, berarti ini ilmu juga buat anak-anak anak-anak yang sudah ibaratnya orang tuanya sudah lansia gitu ya, nggak boleh langsung to the point, membatasi langsung. Berarti caranya menyampaikan harus diubah gitu ya, agar nanti tidak masuk istilahnya mempengaruhi psikis dari si Iya. orang tua ini ya. Oke, terima kasih loh. Ini informasi yang luar biasa buat Ferdi juga nih, jujur. Nah, kalau mau seputar pelayanan di Balkesmas nih, Kang Abim juga Dr. Tias, apakah ada pelayanan untuk lansia di Balkesmas wilayah Magelang sendiri? Ya, untuk poli khusus lansia memang tidak, jadi kita masuk ke umum ya, poli umum. Jadi kalau terkait dengan itu kita ada layanan tidak tergolong secara khusus untuk poli geriatrik ya, tidak, belum ada. Tapi untuk kegiatan program terkait dengan mendukung kegiatan lansia itu kita lakukan di luar. Dengan kegiatan posbindu yang di situ kan include ada balita, ada remaja, ada lansia. Nah, itu kita support untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu dan masuk ke program kita ada.
izin menambahkan, jadi walaupun belum ada poli khusus lansia, poli geriatri, tapi kami tetap memberi prioritas kepada pasien lansia atau pengantar lansia gitu. Jadi ketika pasien lansia kok butuh bantuan, misalnya kursi roda, diantar ke tempat ruang tindakan atau diantar kemana, pasti kami bantu gitu. Apalagi banyak juga pasien anak yang diantar mbah-mbahnya, jadi bukan orang tua tapi mbah kakak, mbah putri. Ya. Kadang kan dikasih informasi, mbah kesini nggak paham, akhirnya kami antar gitu. Jadi tetap kami membantu ketika ada lansia yang ini membutuhkan gitu. Tetapi junjung tinggi pelayanan publik ya, untuk lansia juga dan sebagainya gitu. Terima ya. Keren loh, Bakes Puslaya Magelang, Mas aja ke sana ya kalau misalnya ada keluhan-keluhan apapun nih. Nah, ini mungkin juga jadi PR bersama gitu, atau juga mungkin para lansia yang sedang mendengarkan kita ini talk show gitu. Mungkin ada tips dari narasumber agar si lansia ini menjadi orang yang bisa sehat dan produktif itu seperti apa? Apakah ada langkah-langkah khusus, ada treatment khusus juga gitu? Oke, ya. Kita pertama tadi harus pahami perubahan yang terjadi pada lansia, baik secara alami itu mengalami perubahan fisik maupun fisiologisnya. Kita benar-benar memahami, walaupun kadang ini menjadi dilematika di dalam keluarga itu sendiri karena tidak memahami perubahan itu. Jadi dianggapnya ya masih sehat, masih bisa kemana-mana ya. Seperti biasa. Padahal lansia rentan sekali terhadap kecelakaan di dalam rumah, termasuk ke kamar mandi yang paling sering ya, licin itu harus diperhatikan, termasuk pencahayaan, termasuk cat dindingnya itu harus disesuaikan, jangan sampai berikan cat yang gelap yang mempengaruhi perubahan ini pandangan mata kan sudah mengalami penurunan pada saat lingkungan dia tinggal menjadi lebih gelap itu akan berpengaruh. Dan yang paling sering memang itu licin ya. Lantai, kamar mandi juga dan sebagainya. Kalau bisa mungkin itu di area yang aktivitas lansia ini umpamanya dari kamar ke kamar mandi itu diberikan pegangan besi ya, gitu loh. Oh, yang di pinggir ini ya. Di tembok-tembok gitu. Itu biar dia lebih safe ya. Sama mungkin tadi kalau memang dia sudah penurunan ini pikun ya, daya ingat. Itu kan kadang dia nggak sadar pada saat ada api, ada mungkin di dapur ya, itu harus diamankan, paling nggak dicabut ya. Itu kadang kan nggak sadar beliau mainan itu kan, atau pengen masak ditinggal aktivitas lain lupa sampai itu airnya udah habis apinya. Nah itu hal-hal yang seperti itu, termasuk mungkin kalau memang dia di rumah sendirian atau ada yang nemani tapi punya aktivitas sendiri, itu juga untuk akses keluar tuh harus diperhatikan juga. Kadang ada yang lepas pergi kemana ya, maunya ke pasar mungkin nggak ada yang ngawal, itu bisa jadi lupa, dia bisa tersesat. Lupa jalan pulangnya gitu ya. Nah, kadang ditanya orang yang menemukan, kadang bingung juga siapa, terus di mana. Nah itu kan berbahaya. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu diperhatikan dan berikan aktivitas yang sesuai dengan lansia tersebut, berikan ruang yang sesuai. Mungkin dia punya hobi apa, beliau punya hobi apa, itu difasilitasi. Tapi keamanannya itu perlu untuk diperhatikan juga beberapa hal tadi. Gitu. Jadi tetap ingatkan untuk beribadah ya. Jadi, walaupun kadang beliau lupa, tetap ingatkan sholat atau beribadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, tetap terapkan hidup bersih dan sehat, PHBS ya. Maksudnya diingatkan tetap mandi. Kan ada juga yang ada lansia yang kena stroke akhirnya kan berbaring terus. Itu kurang dirawat sama keluarganya. Akhirnya kan malah terjadi infeksi, sakit yang baru gitu. Itu kan sebaiknya dihindari. Jadi tetap menjaga kebersihannya. Kalau misalnya masih bisa beraktivitas, tadi benar kata Pak Abim, izinkan untuk melakukan hobinya gitu. Ada teman saya, kakaknya tuh udah lansia, aktivitasnya udah terbatas, pakai pampers gitu, tapi masih hobi menulis gitu. Jadi aktif gitu di tempat tidurnya, iPad tetap jalan, menulis. Jadi tetap produktif, tetap menghasilkan sesuatu sesuai dengan kesukaannya. Itu yang membuat beliau bahagia, tidak ada beban pikiran, gitu, tetap sehat sampai sekarang. Walaupun memang fisiknya lemah, tapi jiwanya sehat gitu. Masih sehat. Ya, masih sehat karena tadi masih beraktivitas sesuai kesukaannya. Sama sedikit ini untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kadang antara lansia sama kita remaja umum kan beda ya. Artinya jangan disamakan, jadikan satu, mesti dibedakan. Jadi mungkin untuk lansia
kadar garamnya kadang merasa ini kok nggak enak. Nah, itu jangan disamakan dengan masakan untuk yang lainnya. Jadi perlu diperhatikan itu juga. Dan diberi pemahaman juga kan, misalnya kok Mbak Putri ada hipertensi, kecil manis, kan tetap harus diberitahu. Jadi kenapa kok makannya seperti ini? Karena tadi ada sakitnya gitu. Jadi, takutnya nggak mau makan, akhirnya nggak diberi makan, malah nanti sakit lagi, berat badan turun ya Pak. Itu kan jadi mempengaruhi daya tahan tubuhnya juga gitu. Jadi semua berhubungan. Kadang mungkin ada yang menemukan orang tua kayak ngeyel gitu. Aku pengen ini, pengen itu, pengen makan yang enak Iya, karena gitu. merasa masakan di rumah tuh nggak enak. Gitu. Iya, karena perubahan sensasi lidahnya itu kan sudah. Berarti kita harus tetap tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan gitu demi dalam tanda kutip kesehatan para lansia ini, orang tua sendiri. Ya tergantung permintaan beliau tuh pikiran mengganggu kesehatan bagi beliau atau tidak. Kalau memang tidak mengganggu dan umpamanya dia minta sayur hijau ya nggak masalah. Nggak masalah. Iya, malah sehat, nutrisi juga Iya. buat tubuh gitu. Jadi seperti anak kecil lagi kan. Kadang ada orang tua anaknya nggak mau makan. Nah, dilihat dulu penyebabnya apa gitu lah. Ternyata rasanya atau apa. Jadi kalau misalnya butuh masih bingung gimana nutrisinya, bisa konsultasi ke ahli gizi gitu. Jadi di puskesmas tuh ada ahli gizi ya Pak ya. Atau mau konsultasi langsung ke dokter gizi klinik, ada juga spesialis gitu. Ya, ahli gizi kami ada gitu. Jadi monggo misalnya Bapak Ibu yang mempunyai lansia di rumah tidak usah sungkan berkonsultasi atau mau nyari di Google gitu, ada banyak informasi juga ya Pak. Cuma takutnya informasinya ada kurang valid, jadi lebih amannya konsultasi ke ahli gizi. Gitu. Lebih akurat juga gitu ya. Oke, berarti intinya adalah peran dari keluarga itu penting sekali. Iya, Penting sangat sekali. penting. Oke, bagaimana kalau misalnya nih anaknya gitu sibuk kerja, sehingga lupa mengurus orang tua yang mungkin sudah terbaring di kasur dan sebagainya, itu seperti apa? Apakah kehadiran anak ketika orang tua yang sudah istilahnya mungkin ya terbaring tadi karena sakit-sakitan itu penting sekali bagi si lansia ini? Ya kalau dari sisi spiritual sebetulnya ini peluang luar biasa buat si anak ya untuk bisa berbakti pada orang tua, untuk bisa menunjukkan cintaannya pada orang tua. Itu bagaimana caranya jangan kalah antara keluarga sama pekerjaan sama mengalahkan orang tua. Ya dia harus lebih bersifat dewasa. Untuk bagaimana caranya pekerjaan juga kena, orang tua juga bisa kita seimbang. Maksudnya boleh sih kalau seandainya kok ada mampu ekonominya, ada kemungkinan untuk memberikan satu orang perawat atau yang mendampingi, tapi setidaknya yang profesional yang paham betul. Karena memang kalau nyun sewu merawat orang tua tuh memang benar-benar nyun sewu rewel. Jadi kadang kalau dia tidak kuat mentalnya, kadang malah terjadi kekerasan ya pada lansia tersebut. Jadi kadang ada beberapa keluarga dengan lansia yang dia memberikan pelayanan ke orang lain, terus kok kayaknya terjadi sesuatu di orang, kemudian pasang CCTV ternyata benar dilakukan kekerasan karena ya itu memang mentalnya, karena orang tua lansia itu kan kadang regresi tadi ya, jadi nggak sadar apa yang dia lakukan, nggak paham apa dampaknya, kadang berperilaku seperti anak kembali. Jadi kalau yang rumat itu tidak sabar ya terjadi seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau yang merawat orang tua itu ya anak kita sendiri. Betul sekali. Jangan mengeluh, karena dulu orang tua juga ngerawat kita gitu. Mereka nggak pernah ngeluh saat kita ngelakuin apa aja, bikin mereka marah, tapi tetap nggak ngeluh, nggak sampai menitipkan gitu ke orang. Karena saya ada cerita. Jadi ada Mbak Putri punya 3 anak laki-laki ya. Jadi karena udah sepuh, gantian setiap waktu pindah-pindah itu. Ketika ini si anak kedua kembalikan ke anak pertama, katanya Mbak Putri bikin emosi lah. Dulu beliau tidak ingat dulu pengorbanan dulu orang tua seperti apa. Jadi tadi harus sabar gitu, bijaksana. Jadi jangan menuruti ego sendiri. Jadi merasa Mbak Putri ngerepotin, bikin marah, langsung dikembalikan itu. Saya jujur nggak. Iya, berarti kita harus ingat masa zaman orang tua kita ngerawat dulu gitu kan, seperti apa, ganti popoknya dan sebagainya. Mereka nggak pernah ngeluh gitu. Iya, makanya itu yang sering terlupakan seperti itu. Karena sudah mungkin pulang ke rumah lelah dan sebagainya, terus banyak pikiran dan sebagainya, orang tua seperti ini kita jadi langsung cash sama mereka gitu, dan ada something kayak gitu. Katanya Pak Kiai itu kan kalau bisa merawat orang tua dengan baik dan ikhlas dengan sabar itu pahalanya kan luar biasa. Betul sekali. Tapi kalau kita sudah merawat dengan baik kok
ngeluh sedikit aja ya bubar semuanya. Sebaiknya ya ikhlasnya itu dimunculkan benar pada orang tua dengan perasaan yang sabar, bahagia, walaupun tidak berharap pahala, tapi memang Allah akan memberikan balasan yang luar biasa pada saat kita anaknya itu merawat orang tua dengan baik dan sabar dan ikhlas. Oke. That's the point gue terima ya. Merawat orang tua seperti mereka merawat kita zaman kecil dulu. Oke. Habis ini kita bakal langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876. Wow, luar biasa sekali yang sudah tanya ya. Tema kita adalah menjadi lansia yang sehat dan juga produktif bersama Dr. Tias dan juga Kang Abim dari Balkesmas Wilayah Magelang. Unima Talk Show bersama Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Balkesmas memberikan layanan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Masih di Unima Talk Show bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Ada Kang Abim dan juga Dr. Tias yang sudah siap menjawab pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876 ya. Boleh Ferdi share ya pertanyaannya ya, Dokter dan juga Kang Abim ya. Halo, Kak Kiran di Mata Seh, makanan yang baik untuk lansia seperti apa? Apakah boleh lansia diberikan susu sebagai pengganti makan? Ya, kalau diberikan susu saja itu kurang. Jadi walaupun sudah lansia tetap harus diberikan gizi seimbang. Ada makanan pokoknya seperti nasi, kentang, mie, ubi, jagung, silahkan mau pilih apapun yang doyan disukai. Doyan suka mau dimakan karena sesuai kebutuhan. Ya, kalau misalnya dipaksakan doyannya nasi dikasih bubur nggak mau kan akhirnya nggak makan gitu. Terus kedua harus ada lauknya, lauk protein hewani dan nabati. Protein hewani bisa dari ayam tapi tanpa kulit karena itu kan mengandung lemak ya. Daging sapi, ikan. Nabatinya bisa tahu, tempe, kedelai gitu, kacang-kacang. Terus sayuran itu pasti harus, apalagi yang hijau itu mengandung zat besi. Zat besi pun penting untuk produksi hemoglobin agar mencegah anemia. Buah-buahan itu juga penting. Jadi buah apapun boleh diberikan kecuali ada pantangan dari dokter yang merawat. Misalnya ada sakit tertentu yang nggak boleh konsumsi kalium terlalu tinggi, berarti kan nggak boleh makan pisang terlalu banyak seperti itu. Jadi tetap harus sesuai kondisi lansianya. Terus makanan tinggi kalsium, misalnya susu tadi bisa, ikan teri itu bagus juga gitu. Air putih itu wajib, jadi minimal 2 liter sehari. Atau mau disesuaikan dengan berat badannya. Berat badan kebutuhan cairan air putih itu 0,4 mili per kilogram berat badan. Misalnya beratnya 50 kilo, berarti kali 0,4 2 liter. Kalau susu itu tambahan. Jadi kalau misalnya diberikan susu saja nanti gizinya kurang. Nanti bisa terjadi penurunan daya tahan tubuh, akhirnya bisa sakit seperti itu. Terus hindari makanan yang memang dipantang untuk kesehatan beliau. Misalnya lansia tersebut punya hipertensi, berarti kan nggak boleh mengkonsumsi garam terlalu banyak. Hindari makanan yang berpengawet karena itu mengandung natrium. Makanan bersoda gitu. Konsumsi natrium mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan. Misalnya makan merek mie instan ABCDE ya. Atau pakai kecap, sering pakai kecap itu ABCDE. Karena di Magelang itu kan banyak yang konsumsi kecap ya. Kupat tahu dan macam-macam itu kan kecapnya banyak juga. Terus biskuit. Jadi semua yang instan itu sebagian besar mengandung natrium. Jadi sebaiknya dihindari. Itu mungkin Pak Abim kan nambahin. Iya. Berarti kalau sebaiknya sih tidak cuma bentuk cair ya. Karena proses di pencernaan kita juga butuh aktivitas untuk bekerja biar mempengaruhi sistem saraf, sensor saraf tubuh, otot itu juga bekerja, manfaat fungsi. Tapi kalau dia dibiasakan dengan bentuk makanan cair ya dia tidak bekerja, maka akan mempengaruhi juga ketahanan dari sistem tubuh tersebut. Ya. Oke, jadi seperti harus dijaga juga pola makannya. Oke. Oh, yang nambahin satu lagi. Boleh dokter. Hindari teh. Ya. Teh nggak boleh. Jangan terlalu sering minum. Waduh, mama saya tuh setelah makan mesti teh. Karena teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Oke. Kalau kita konsumsi sayuran hijau banyak, kacang, bayam ya, bayam, terus daging merah kan zat besinya banyak. Kalau dibarengin minum teh takutnya terhambat, akhirnya bisa anemia lagi gitu. Jadi kalau bisa
dikurangi, jangan terlalu sering gitu. Berarti ini juga berlaku untuk yang masih muda ya? Iya. Ini tidak berlaku juga untuk lansia gitu Iya. Mas ya? Anak-anak juga. Jadi Anak-anak kalau ada juga. pasien anak-anak yang kok berat badannya nggak naik-naik, saya edukasi itu kurangi tes gitu. Karena minuman berwarna manis kan suka banget anak-anak gitu ya. Oke. Sama soda ya, Soda juga nggak boleh. boleh. Nanti itu menghambat proses produksi ini penyerapan kalsium, jadi iya. makanya Nggih. cenderung mudah osteoporosis. Iya. Oke, siap ya. Terima kasih buat Kak Kiran. Ada Dwi di Muntilan. Selamat siang, Dok. Kakek saya usianya 75 tahun. Dia beberapa hari ini mengalami kencing tidak lancar. Keluarnya tuh dikit dan rasanya tuh nyeri. Kakek sering kesakitan dan apa yang harus saya lakukan? Oke. Pada usia Kebiasaan segitu, minumnya mungkin. lansia, itu ada 2 kemungkinan. Pertama ada pembesaran dari prostat, kedua ada batu, jadi batu saluran kemih. Kita harus menanyakan sakitnya saat mau memulai BAK, selama BAK atau setelah BAK. Jadi harus dipastikan. Untuk memastikannya tadi harus ada pemeriksaan lanjutan, misalnya di USG apakah prostatnya membesar atau di kandung kemih ada batu gitu. Karena kalau ada batu di kandung kemih biasanya keluhannya ini hilang timbul pas posisi batunya nutup ini Di lubangnya saluran kencing. mampet nggak bisa pis. Pas posisinya beda geser itu lancar. Gitu. Lancar. Jadi saran saya segera diantar ke Fasienkes untuk diperiksa lebih lanjut seperti itu. Jadi lebih baik langsung ke ini Ya. ya, ke yang ahli aja ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Dwi ya. Mbak Heni di Kajoran, mama saya tuh usia 65 tahun. Semakin hari beliau semakin mudah marah dan tersinggung. Bicaranya pun semakin kacau. Perubahan seperti ini apakah normal pada wanita lansia? Tadi seperti kami jelaskan ya, ini normal. Jadi ada proses apa tadi Pak? Degenerasi gitu, Iya. regresi. Regresi. Jadi apalagi pada perempuan itu ada perubahan hormon juga. Menopause. Menopause, perubahan hormon. Jadi emosinya naik turun. Jadi ini normal. Normal ya. Jadi kita aja yang menyesuaikan dan perubahan itu. Betul Gitu. sekali. Siap, terima kasih. Halo Kak Laila. Ayah saya usia 61 tahun, akhir-akhir ini sering merasakan tangan gemetar, bahkan memegang sendok saja kadang tidak mampu, Dok. Itu apakah wajar atau harus ada pemeriksaan lebih lanjut? Yang gemetar tangan kanan saja atau kiri harus dipastikan Oke. gitu. Karena ada penyakit namanya Parkinson itu Parkinson. emang ya bergetar gitu. Jadi buat masih ini emang harus periksa untuk memastikan ini karena Parkinson kah atau ada gangguan saraf di tangan kalau hanya kanan saja gitu. Karena kalau Parkinson biasanya simetris kanan kiri gitu. Karena nggak harus lansia kalau lagi kurang makan, belum sarapan. Mas Hendy ya. Jadi, Pagi-pagi Syar belum makan, gemeter. iya, artinya perlu Dingin. diperhatikan dulu apa penyebabnya Iya. kok bisa seperti itu. Ya lebih baik memang dikonsulkan kan. Iya. Konsultasi lebih lanjut ke dokter juga bisa ya. Iya. Oke. Kak Eno di Salaman, bagaimana cara membagikan orang tua yang sudah lanjut, baik secara psikis maupun dari fisik, agar tetap sehat dan juga produktif, walaupun anak-anaknya pada sibuk kerja. Nah ini seperti apa, Kang Abim? Iya. Tadi difasilitasi ya. Keamanan lingkungannya termasuk cahaya, termasuk tadi lantainya, termasuk pelindung lainnya itu diperhatikan. Kemudian sebaiknya ada yang menemani ya. Iya. Kemudian fasilitasi aktivitas hobi yang dia sukai, yang dia memang sebelumnya enjoy dengan itu. Kemudian selalu ditengok, dikunjungi, say hello, jangan cuma by phone, beda ya. Iya. Ketemu langsung sama by phone. Kadang kalau kita menyadari dulu kalau kita seandainya sadar bahwa nanti kita diberi umur seperti itu, apakah mau? Nah, bagaimana agar itu tidak terjadi pada kita? Otomatis kan kita belajarnya ke orang tua sekarang ini, bagaimana kita ngurumatnya, telateninya, kita memberikan perawatan itu. Sebagaimana tadi sekali lagi kita harus dewasa dalam menentukan pilihannya, berat pekerjaannya atau berat keluarganya, karena nanti akan kembali ke diri kita. Betul. Kalau kita berat dengan keluarga, seandainya bisa mendekati rumah sehingga bisa berinteraksi langsung, itu kan lebih baik lagi, karena sekali lagi keluarga orang tua adalah investasi masa depan kita. Betul. Ya. Oke, terima kasih Kang Abim ya. Satu lagi ya, Kak Dea di Mungkit. Saya sudah memasuki usia 44 tahun, semangat berasa tidak berubah ya. Tapi pulang kerja kantor, kalau sudah mulai loyo, kecapean, apa kebiasaan yang harus dilakukan di usia 44 tahun ini agar tidak terlalu capek? Jadi tetap ini konsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup. Terus saat di tempat kerja tidak jelas ya, maksudnya pekerjaan ini di Iya, depan komputer saja atau aktivitas fisik. Jadi
ada waktu untuk istirahat peregangan gitu. Jadi biar anggota tubuh, otot-ototnya istirahat dulu, baru nanti lanjutkan lagi pekerjaannya. Terus apa lagi ya Pak ya? Tetap positive thinking. Iya, gitu. Mindset juga Kalau harus ini ada ya. kalau ada masalah segera diselesaikan. Misalnya butuh, kok nggak ada teman curhat, nah, mungkin merasa butuh ahlinya bisa datang ke Balkesmas. Jadi Bisa. ada konselor kami namanya R. Abimana. Oh iya, Kang Abim juga ya. Buat Mbak Dea bisa ya kalau misalnya pengen pengen ada hal-hal positif. Iya. Masukan-masukan juga boleh ya. Ya, nanti Ah. konselor kami akan memberikan pilihan solusi gitu yang dirasa bisa diterapkan gitu. Karena kadang mau curhat ke keluarga kok keluarganya tanggapannya nggak baik, Iya, benar. merasa diabaikan, mungkin butuh ahli gitu seperti itu. Jadi jangan malu untuk konsultasi, datang aja ke Balkesmas, nanti kan ketemu dokter umum, misalnya saya atau Bu Dokter Rosa, nanti cerita akan kami arahkan ke konselor kami, Pak R. Abimanya. Wis, Pak R. Abimani Askep Nurse ya. Oke, terima kasih buat waktu Dima ya. Iya. Yang sudah gabung di 0811. Gak apa-apa. Karena dokter Pasmina Magelang itu selalu ada juga buat kerabat Unima gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih banyak menjadi lansia yang sehat dan produktif. Closing statement dari narasumber silakan dari Dokter Tias dulu. Iya. Jadi saya mengutip moto lansia di buku Kesehatan Lansia ya. Jadi ada moto bahagia. Yang pertama, berat badan berlebihan dihindari. Kedua, aturlah makan dengan gizi seimbang. Yang ketiga, hindari faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, seperti itu. Yang keempat, agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan. Yang kelima, gerak badan teratur, wajib harus dilakukan. Jadi minimal 3 kali seminggu tadi. Yang ke berapa nih? 6. Iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. Yang terakhir, awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Jadi itu pesan saya, pesan kami. Semoga dengan sedikit informasi dari kami berdua bisa membuat Bapak Ibu lansia di rumah, Amin. orang tua kerabat Unima untuk selalu sehat jiwa dan Amin. raga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dokter Tias. Dari Kang Abim, silakan Kang Abim. Kang Abim kayaknya terharu ya kalau dari bahasan kita kali ini gitu, Kang Abim. Gimana Kang Abim? Kok sudah mau habis ya? Ternyata gitu, aku pikir apa ternyata ini. Khusus di konselor Khusus kayaknya. konselor. Iya, karena Abim. ini dilema banget di keluarga pada saat ketemu dengan orang-orang yang lansia yang notabene banyak perubahan-perubahan itu memang kalau nggak benar-benar keluarga yang merawat itu paham itu dan terjadi miskomunikasi dan menimbulkan komunikasi yang tidak sehat di keluarga tersebut. Jadi kalau statement saya menjadi lansia itu kan pasti Kang Ferdi. Betul. Tapi menjadi berjiwa muda itu wajib. Ya, mulai sekarang kalau kita diberi kesehatan, ya itu harus kita nikmati, kita syukuri, manfaatkan untuk hal-hal yang positif, enjoy life, dan kita selalu berjiwa muda agar selalu semangat, selalu produktif, Yes. sampai titik penghabisan. Yes, betul. Amin. Diberi kesehatan semuanya. Ya, amin. Ya. Terima kasih buat wejangannya dari narasumber kali ini ya. Nah, terima kasih sudah gabung ya. Terima kasih buat Dokter Cahyaning Tias, Dokter Tias, Ya, Kang Abim sama-sama. juga, R. Abimanya Askep Nurse. Kalau mau konsultasi bisa langsung ke Balkesmas. Kami ya. tunggu Kami dengan tunggu. tangan terbuka. Betul sekali. Kero terima, orang tua adalah sebaik-baik pintu surga. Ferdi pamit, sampai ketemu lagi di Matol selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.